السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال البر التواب الحنان المنان الديان السلطان لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يصفون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki dan memberkahi, melapangkan kehidupan mereka. Demikian juga untuk kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah jagakan kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah tolong kita dalam setiap keadaan sehingga kita senantiasa dalam perlindungan Allah, dalam hidayah dari Allah, dalam taufik dari Allah, dan dalam kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang mulia ini, di pagi yang mulia, di bulan yang mulia, Allah kumpulkan kembali kita bersama-sama guna kita mengaji ilmu agamanya, wabil khusus agar kita mengenalnya sebagaimana yang diinginkannya. Karena kita diciptakan di dunia ini adalah untuk mengenalnya dan untuk melaksanakan penghambaan diri kita kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita akan mengaji nama Allah yang ke-95, yaitu Al-Badi', halaman 543. Berkata guru kita Syekh Muhammad Bakhit bin Syekh Ahmad Mughni An-Naqari Al-Banjari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Al-Badi' adalah nama Allah yang ke-95. Al-Badi' artinya yang menciptakan sesuatu tidak dengan ada contoh yang terdahulu. Ini nama kreator sebenarnya. Ya. Dari kata bada'a, badi'us samawati wal ardh. Jadi Allah menciptakan sesuatu dengan kreasi yang sesungguhnya, yang tidak ada contoh sebelumnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Badi', dialah yang menciptakan sesuatu itu tiada meniru ciptaan atau karya orang lain. Karena dialah Tuhan seluruh sekalian alam. Beda, kalau kita kan masih mencontoh kreasi manusia ini, kreasi yang meniru, al-muhakat. Tapi Allah dialah Al-Badi', menciptakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan tanpa perlu ada contoh sebelumnya. Dia merupakan pencipta yang menciptakan dengan kreasi yang sesungguhnya. Ini termasuk dalam pengertian bahwa dia menciptakan sesuatu itu tidak ada yang membantu, tidak ada sekutu, tidak ada yang menolongnya dalam menciptakan sesuatu.
Dan juga dalam menciptakan itu tidak berdasarkan saran atau pendapat dari siapapun juga. Nah, kalau kitanya kan tak pendapat, tak ada saran dan sebagainya, kita makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang membantunya, tidak ada sekutunya dalam menciptakan sesuatu, tidak ada pula dari saran siapapun juga. Namanya Al-Badi' merupakan kesempurnaan dari namanya yang terdahulu, yaitu Al-Khaliq, Al-Bari' dan Al-Musawwir. Kita sudah mempelajarinya dulu. Al-Khaliq, dia yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari', diberikannya kelengkapan kepada kita, anggota tubuh kita. Al-Musawwir, diberikannya rupa kepada kita. Karena semua nama-nama itu secara umum ada persamaan dalam pengertiannya, yaitu menciptakan. Namun ada perbedaan jika dipandang dari berbagai sisinya. Jadi ada sisi detail-detailnya, itulah kenapa namanya Al-Khaliq, kenapa namanya Al-Bari, kenapa namanya Al-Musawwir, kenapa namanya Al-Badi'. Begitu juga misalnya dalam tafsir Al-Quran, Allah kadang memakai khalaqa, kadang memakai ja'ala. Oleh ulama tafsir, kalau khalaqa itu betul-betul Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tanpa ada proses sekalipun, langsung kun payakun, khalaqah. Kalau ja'ala, Allah menjadikan sebabnya, antara lain misalnya keturunan anak Adam nih melalui perkawinan, itu ya, melalui proses biologis dan sebagainya, itu ada kata ja'ala, wallahu a'lam. Itu hanya sekedar ingin kita memahaminya. Begitu juga nama-nama Allah, Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir dan Al-Badi' ada pengertian yang sama, namun berbeda secara detail jika dipandang dari berbagai sisinya. Kalau menciptakan, kalau memberi bentuk, memberi rupa, lalu menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, betul-betul merupakan kreasi, maka itu semua adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Badi' merupakan kesempurnaan dari namanya terdahulu, Al-Khaliq, Al-Bari' dan Al-Musawwir, karena ada kesamaan dalam pengertian. Namun berbeda dari segala sisi jika tadi didetailkan maknanya. Dan Allah Maha Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Namun dari segi mentakdirkan atau memutuskan untuk menciptakan satu ciptaan, dengan keputusan itulah Allah disebut Al-Khaliq. Jadi ketika Allah memutuskan, mentakdirkan, menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, namanya Al-Khaliq. Jika Allah menciptakan sesuatu dalam bentuk mewujudkan supaya jadi kenyataan, maka disebut Al-Bari. Kemudian namanya Al-Musawwir, yang juga maknanya mencipta, namun dari segi membentuk dari berbagai macam rupa, bentuk kejadian yang dia kehendaki, buatkannya wajah, hidung dan sebagainya. Tidak ada satu rupa pun yang sama. Subhanallah. Rupa manusia miliaran orang ini, walaupun kembar sekalipun tetap ada bedanya. Jangankan yang besar, ya bahkan yang lebih halus sekalipun. Ada penelitian ahli mata meneliti mata-mata manusia. Subhanallah, beribu-ribu mata itu tidak ada yang sama. Mata cuma sebiji padahal tidak ya. Dia adalah Al-Musawwir, bahkan Al-Badi'. Jadi Al-Badi' ini tidak meniru ciptaan siapapun juga.
Firman Allah Subhanahu wa taala, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Makna secara umum sama menciptakan. Badi'us samawati wal ard. Dan apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah sesuatu itu. Imamul Mufassirin, ahli Mufassirin, bahkan disebut dengan imamnya, Al-Imam Fakhrur Razi, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, nama kitab tafsirnya, kun itu hanyalah istilah dari pasti dan cepat. Terjadinya sesuatu yang Allah kehendaki. Bukan berarti dia berkata kun apabila menghendaki mencipta sesuatu. Jadi bukan kata Allah kun. Tapi kalau Allah menginginkan dengan iradahnya untuk menciptakan sesuatu dan ditakdirkannya sesuatu itu menjadi ada. Jadi tidak mesti Allah nyebut. Allah mesti nyebut kun, jadilah. Menurut Imam Fakhrur Razi, apapun yang Allah sudah ingin terjadi, yang dikehendakinya itu maka terjadi secara pasti dan cepat. Sebab kita ini kadang apalagi yang mohon maaf dikaitkan pula dengan ilmu kanuragan misalnya. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Oh, mulailah ada ya. Ini. Lalu dijadikan yang magic dan sebagainya. Ala kulli hal. Karena itu kun ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengetahuinya. Maka di dalam doa Yasin itu, di antara doa membaca Yasin setelahnya itu ada yang diajarkan ulama, ya Allah berikanlah kepadaku rahasia dan keberkahan bainal kaf wan nun, antara huruf kaf dan huruf nun. Itu supaya hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bab rahasia dalam kaf dan nun itu hanya Allah yang tahu. Kun. Dalam ayat di atas disebutkan badi', Allah menciptakan langit dan bumi, maksudnya dialah yang menciptakan itu tanpa didahului oleh contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh. Orang yang namanya makhluk kalau nak buat apapun berpikir, ada tak contoh, ada tak mirip-mirip, ada tak macam mana. Tapi Allah tidak memerlukan contoh. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Badi' di antara akhlaknya adalah, ini ada kaitan. Jadi yang berhak untuk menciptakan dan mengadakan sesuatu tanpa contoh hanyalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dia mengajarkan tata cara ibadah melalui rasulnya. Maka orang yang berakhlak dengan nama Allah Al-Badi' ini, salah satunya dia berusaha menjauhi segala yang bid'ah. Ini dia. Karena makna bid'ah itu mengada-ngada, dari artian untuk amal ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia menghindari segala sesuatu yang berbentuk bid'ah. Tetapi yang sifatnya untuk keperluan hidup, alat yang diperlukan, cara yang ingin dilakukan yang baik yang dicari, itu juga kreasi badi'. Itu dianjurkan, bahasanya inovasi. Kata bada'a mengandung makna inovasi, dari tidak ada menjadi ada di perancangannya itu. Kalau kita kan
Orang yang berinovasi itu yang tadinya tidak ada, dia bagaimana bisa menginovasi ini menjadi sesuatu yang baru menurut ukuran kita. Jadi kalau untuk hal muamalah bagus saja, tapi kalau untuk ibadah, sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sebagai pembimbing kita yang jelas, kita melakukannya, mengamalkannya disebut dengan tauqifiyan. Disebut dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan Rasulullah. Kalau salat maghrib 3 rakaat saja, jangan jadikan 4 rakaat. Apa 4 rakaat? Biar lebih afdal. Itu namanya bid'ah. Artinya benar-benar atau jelas-jelas merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai musyarri', pembawa syariat dari Allah. Jangan kita mengada-ngada bid'ah. Jadi makna bid'ah yang paling sederhana dipahami, maknanya mengada-ngada. Kalau orang zikir bersama-sama, masa mengada-ngada? Orang baca salawat, masa mengada-ngada? Nah, itu tak ada mengada-ngada, berarti bukan bid'ah. Tapi kalau yang maghrib dibuat 4 rakaat, itu mengada-ngada, itu bid'ah. Itu yang paling jelas. Nah, di antara juga misalnya baca Yasin, tahlil di tepi laut, ada sesajennya. Walaupun bacanya tahlil sesajen, lalu sesajen dihanyutkan ke laut supaya dimakan jin laut. Oh, itu bid'ah itu mengada-ngada namanya. Bid'ah adalah satu amalan atau perbuatan termasuk i'tiqad yang tidak ada pada masa Rasulullah. Artinya tidak diajarkan Rasulullah. Tak ada juga dipraktikkan oleh para sahabat. Namun tidak ada juga dasar dari Al-Quran dan hadisnya, atau juga dasar dari ijma'nya atau kesepakatan ulama. Dalam hadis Nabi SAW memberikan penegasan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Ulama menafsirkan makna urusan agama artinya yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Orang yang mengada-ngada sesuatu yang diada-adakannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, bahwa raddun itu tertolak. Nah, maksudnya itu mengadakan maulid Nabi bertentangan tidak dengan ajaran Islam? Tidak bertentangan. Karena kita menceritakan tentang Rasulullah, kita sama-sama bersalawat, kita menjamu orang makan. Bagus, semua perintah Rasulullah semua. Menjamu makan, perintah Allah bahkan bersalawatlah, misalnya. Nah, jadi di situ supaya kita dapat secara mudah memahami mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Jadi, kalau dari hukum fikih, tidak ada hukum bid'ah. Hukum fikih hanya ada 5. Wajib, sunat, makruh, mubah atau boleh, haram. Itu ya. Tidak ada hukum fikih bid'ah. Kalau lawan sunnah, hukum fikihnya makruh. Sunnah kita ini, makruh ini, lawannya itu. Sampai kalau dalam pengertian mengikuti ajaran Nabi ataupun bertentangan dengan ajaran Nabi, ya itu baru tidak ada nurut atau mengada-ngada. Itu baru yang disebut dengan bid'ah. Jadi jangan cepat pula kita nuduh bid'ah. Prinsipnya ada diberikan Nabi ma laisa min amrina, kalau bukan termasuk urusan agama kami. Itu maksudnya. Bukan termasuk atau tak sesuai dengan ajaran agama kami. Salah satunya jelas-jelas kalau berbeda dengan yang diajarkan Nabi, kita berbeda, kita tidak nurut, nah itu bid'ah namanya. Apabila kita memperbuat atau meyakini yang belum ada di masa Rasulullah atau sahabat,
Tambahannya tak ada diakui pula oleh ijma' ulama. Ulama tak ada mengiyakan. So, kalau kita hanya pada masa Nabi banyak, secara bahasanya bid'ah semua kita nih. HP ada tak masa Nabi? Tak ada, berarti HP bid'ah itu cara. Tapi itu bid'ah yang makna muamalah itu ya, makna muamalah yang seperti itu yang bid'ah. Tak ada apa-apa. Tapi yang dalam ibadah itu maksudnya adalah tidak kita ukur hanya dengan tidak atau adanya pada masa Nabi, macam maulid Nabi. Ada tak maulid Nabi? Tak ada. Sahabat Nabi ada tak mengadakan acara maulid Nabi? Tak ada. Oh, bid'ah. Nanti dulu. Ya. Secara bentuk katakanlah acaranya tidak ada, tapi dari esensinya banyak. Mereka tidak bisa lepas salawat, mereka selalu ingin menceritakan tentang Rasulullah. Bahkan setiap hari maulid sebenarnya. Nah, kemudian apa yang ada dalam maulid itu tak ada bertentangan dengan ajaran Islam. Menceritakan kebaikan, mengumpulkan orang silaturahmi, magi makan, baca salawat. Apalagi yang diingat adalah untuk mengingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman ada yang bid'ah. Kalau ditambah acara joget-joget, yang jogetnya cewek pula, walaupun lagunya macam salawat, itu memang tidak dikena. Jadi disesuaikanlah. Walaupun memang jagalah adabnya sesuai dengan apa yang semestinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. La yaqbalu Allah ta'ala li sahibi bid'atin sawman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarfan wala adlan yakhruju minal Islam kama takhruju sya'aratu minal ajin. Nah, ini hadis ini kita pahami, tapi jangan kita terapkan kepada saudara kita orang Islam. Jangan langsung nuduh. Kalau kita langsung ambil kesimpulan, nanti kita bisa salah kaprah, lalu melakukan yang dianjurkan Nabi ini betul, tapi sasaran kita sering salah. Nabi bilang barang siapa yang menghormati orang yang melakukan bid'ah, berarti sungguh ia telah membantu menghancurkan Islam. Lalu kita sudah punya pemahaman orang yang zikir bersama tu ahli bid'ah, haram menghormatinya. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Oh ini. Siapa yang menghormati orang ahli bid'ah berarti menolong menghancurkan Islam. Nah, ini nanti dulu lah ya. Langsung bantai ke orang. Nah, tengok kalau yang maghrib 3 rakaat jadi 4 rakaat itu asli bid'ah. Solat baca Fatihah diterjemahkan pula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia dalam solat. Nabi tidak mengajarkan jelas-jelas. Nah, itu bid'ah namanya. Orang seperti itu harus dijauhi. Karena kalau memuliakannya apalagi menghormati dan mendekatinya berarti menolong untuk menghancurkan Islam. La yaqbalullahu ta'ala li sahibi bid'ah soman, karena Allah tidak menerima bagi orang pelaku bid'ah itu puasanya tak terima, wala umratan wala hajjan wala hajjan hajinya tak terima, umrahnya tak terima, jihadnya tak diterima Allah, ya. Kemudian sarfan wala adlan, sunatnya maupun fardunya tak diterima Allah. Ia keluar dari Islam bagaimana keluarnya rambut dari adonan tepung, karena memang mandai-mandai ngada-ngada bikin syariat sendiri yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi jelas macam tadi Fatihah dalam sholat ditambahnya bahasa Indonesia, atau juga ada orang yang baca, pernah ada juga dibahas, dia sholat tidak ada pakai sujud-sujud, sholat Jumat, sholat Jumatnya tidak ada pakai sujud. Jelas bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang ada unsur hikmah,
unsur kebaikan, unsur pengajaran. Kalau tidak dilakukan Rasulullah SAW, maka salah satu yang lebih cepat kita memahaminya adalah disebut dengan tradisi. Sementara tradisi jika baik itu boleh. Bahkan dipuji Rasulullah SAW. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat suatu tradisi dalam Islam, tradisi yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Siapa yang mengajarkan tradisi yang buruk, lalu orang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosanya dan orang yang mengikutinya pun dia mendapat dosa. Ada pelaku yang ngarang-ngarang itu dapat dosa itu ya. Kalau yang bagus ngalir terus pahalanya. Misalnya kita buat jadwal pengajian di Masjid Al-Ansar. Waktunya pun subuh misalnya. Itu kan ada kaitan dengan kita membuat tradisi subuh Sabtu kita pengajian misalnya, subuh Minggu. Kenapa hanya subuh Sabtu dan subuh Minggu? Nabi tidak ada ngajar hanya subuh Sabtu subuh Minggu. Ini kan ada masuk bab itu lain babnya. Bid'ah nih katanya ngaji tak boleh ada kenal waktu. Betul, tapi ini kan namanya membuat agar tradisinya berjalan dengan baik dan teratur, maka nanti yang mengikuti mendapat pahala, termasuk mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Jadi harus hati-hati, apalagi menuduh saudara kita yang baik sebagai pelaku bid'ah. Kalau rasa kita diam-diam aja lah. Kalau kita masih belum jelas-jelasnya. Jangan sampai ada saudara kita yang selalu mengadakan tahlilan, karena kita nuduh dia pelaku bid'ah, tidak kita tegur lagi. Gara-gara tadi jangan dikawani, jangan didekati. Itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Harus paham dulu mana yang bid'ah dan mana yang bukan bid'ah. Itulah diantaranya. Tapi ala kulli hal, kita mudah-mudahan ditolong Allah tidak melakukan bid'ah dalam arti mengada-ngada tadi yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya khususnya, termasuk yang menyalahi perintah atau aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apapun yang dibawa Rasul diajarkannya ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang dilarangnya maka jauhi. Inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita, memperkuatkan keimanan kita, dan menambahkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita pun semakin memperbaiki diri kita, dan setiap hari-hari kita diisi dengan kita ingat dan kita mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.